Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa yakum jami'an, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan murojaah kita lebih kurang 15 menit lah ya. Lebih kurang 15 menit kita masuk ke pembahasan tentang faslun fi furudil wudu wa sunanihi. Tapi mungkin pada video ini kita hanya mengambil bagian furudul wudu ya. Hal-hal yang wajib untuk dilakukan di dalam wudu atau yang menjadi kewajiban yang harus ada di dalam berwudu. Adapun sunnah-sunnah wudu nanti kita akan lanjut pada video yang lain. Pertama kita sebutkan di sini al-maqsud bi furudil wudu. Yang dimaksud dengan furud wudu, fardu wudu itu artinya adalah wajibatuhu allati yajibu 'alal mutawaddi' al-ityan biha. Yaitu hal-hal yang wajib ya, tak boleh ditinggalkan oleh orang yang melakukan wudu ya. Jadi kalau ini ditinggalkan maka tidak sah wudunya ya. Dianggap belum menunaikan wudunya, belum menyelesaikan wudunya. Wa dzakara al-musannif al-furud fi qawlihi, yaitu al-musannif, yang dimaksud dengan al-musannif di sini tentunya al-Imam Abi Suja. Yang dimaksud dengan al-furud fi qawlihi wa furudul wudu sittah asya. Beliau mengatakan fardu wudu itu ada 6 ya, ada 6 macamnya ya. Jadi cuma 6 saja itu yang sebetulnya wajib, yang harus ada di dalam berwudu. Selain dari itu nanti dia jatuh ke dalam sunnah-sunnah wudu ya. Ini dalam penjelasan dari Imam Abi Suja. Apa itu yang keenam? Yang pertama ahaduha ad-niyah. Yang pertama adalah niat ya. Li'anna al-wudu ibadah wa kullu ibadatin la tasihhu illa biniyah. Kenapa niat dimasukkan ke dalam sesuatu yang wajib? Sebetulnya bukan hanya wudu saja kalau niat ini. Semua ibadah itu wajib harus ada niatnya. Ya, karena semua ibadah itu tidaklah sah, tidaklah bisa diterima kecuali dengan ada niatnya. Mungkin gerakannya bisa sama, perbuatannya bisa sama, tetapi ketika niatnya berbeda, maka dia bisa jadi tidak sama hasilnya. Ya, kalau dia niatnya adalah untuk beribadah, sebagai wasilah untuk beribadah, maka dia dianggap ibadah. Tapi kalau hanya untuk mendinginkan diri, ya untuk supaya mukanya kinclong misalnya begitu ya, maka tidak dikategorikan sebagai ibadah. Ya, ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, makanya penting sekali untuk menyadari setiap kita ingin berwudu, sadari bahwasanya kita ini sedang ingin beribadah, bukan hanya sekedar mencuci kaki, mencuci tangan, mencuci muka. Tapi disadari betul memang ini adalah diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunun niyyah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Nah, kalau menurut Imam Abi Suja, niat itu dimulai pertama sekali kita ingin membasuh wajah kita. Ya, fayanwi al-mutawaddi raf'al hadas aw at-taharah lima la yubah illa bit-taharah. Maka hendaknya seorang mutawaddi, orang yang ingin berwudu, meniatkan bahwasanya yang dia lakukan ini adalah untuk mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas yang ada pada dirinya, atau berniat untuk bersuci untuk melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah tersebut tidaklah bisa diterima kecuali dengan bersuci. Ya, contohnya misalnya kita sholat, ya sholat itu tidak sah kalau tidak suci. Maka ketika kita berwudu kita sadari ini ya, kita pahami ini, kita niatkan memang wudu kita untuk bersuci. Fa amma idza lam yanwi ahadun hazaini. Adapun apabila seseorang tidak berniat, tidak memasangkan niat, misalnya dia hanya niatnya untuk supaya badannya dingin, supaya mukanya dingin ya, atau untuk mengajarkan wudu,
niatnya hanya untuk mengajarkan wudhu saja, ya, bagi orang-orang yang tidak mengerti, misalnya bagi untuk anak-anak, fala yujzi wudu'uhu, maka dia tidak dianggap berwudu sesuai dengan syar'i. Ya, mungkin gerakannya ya gerakan wudu, tapi nilainya tidak ada nilai wudunya. Namun demikian kata Syekh Naif, amma idza syarraka bainahuma ka an yanwi raf'al hadas wa tabarrud ma'an fa yujzi. Adapun kalau seseorang itu menggabungkan dua niat, yang pertama untuk mengangkat hadas, yang kedua untuk sekaligus supaya dingin, maka tidak mengapa. Dia tetap dihitung telah melaksanakan wudu, ya, sesuai dengan syariat atau mendapatkan pahala dari wudu tersebut. Wa ba'du Syafi'iyah yustahabbu nutqu bin niyyah khurujan min khilafi man aujaba dzalika. Sebagian dari ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, mereka menganggap bahwasanya mengucapkan niat, melafazkan niat itu adalah sunnah, ya, mustahab. Ini apa? Ini khilafan, khurujan minal khilaf, ini sebagai bentuk keluar dari khilaf dari sebagian ulama Syafi'iyah lain yang mengatakan bahwasanya mengucapkan lafaz niat itu adalah wajib, ya. Wasahih, ya, sedangkan yang benar ini menurut Syekh Naif, ya, dan ini juga pendapat yang saya pribadi memegangnya. Wasahih anahu la yusyra' an-nutqu bin niyyah. Yang benar adalah tidak disyariatkan melafazkan niat ketika kita berniat wudu. Kenapa? Ya, karena memang pada dasarnya niat itu adalah di dalam hati. Ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab, mahalluhu al-qalbu, ya, bahwasanya tempat niat itu tadi adalah di dalam hati. Adapun lafaz niat bukan niat, dia sebutkan lafaz niat, ya. Jadi yang niat itu sebenarnya adalah yang di dalam hati. Kan itu sudah sesuatu yang maklum bagi kita, bahwasanya niat itu ada dalam hati. Kalau kemana-mana, misalnya kita ingin melakukan suatu apapun, jarang kita mengatakan, atau mungkin tidak pernah kita mengatakan, aku ingin melakukan ini dan itu, ya. Itu kalaupun kita mengatakan hanya sebagai bentuk pernyataan, ya, bukan niatnya itu. Niat yang sebenarnya adalah yang ada di dalam hati. Qala Ibnu Taimiyah, ittafaqal a'immah ala annahu la yusyra' al-jahru biha wa la tikraruha. Ya, para imam menurut Ibnu Taimiyah sudah sepakat mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan mengucapkan, ya, menjaharkan niat, dan tidak pula disyariatkan untuk mengulang-ulang pengucapan tersebut, mengucapkan niat, ya. Wayan bagi ta'dibu man i'tadahu, dan selayaknya menurut Ibnu Taimiyah untuk diberikan pelajaran, maksudnya diberikan pengajaran, penjelasan kepada orang-orang yang membiasakan mengucapkan niat tersebut. Wa kadza baqiyatul ibadat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, la yustahabbu nutqu biha, maka tidaklah disyariatkan, tidaklah disunnahkan untuk melafazkan niat, ya. Kemudian yang kedua, wasani ghuslul wajhi, yang kedua adalah mencuci wajah, ya, membasuh wajah. Ini wajib. Jadi kalau misalnya kita wudu tidak membasuh wajah kita, maka dianggap kita tidak berwudu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, ya, dan cucilah wajah-wajah kalian. Nah, mana batas wajah? Dan ini kadang-kadang banyak, ya, dari teman-teman, ya, kita perhatikan asal cuci saja misalnya begitu. Tidak memperhatikan batasan wajah yang masuk ke dalam wudu. Disebutkan wahadul wajhi tulan, sedang wajah, batas wajah itu kalau secara dari atas ke bawah itu ma baina manabiti syi'ri ra'si ghaliban, ya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ya, dari kening kita ini tempat tumbuhnya rambut, wa akhirul lihyain, dan diakhiri dengan akhir dari ini lihyah, jenggot kita, ya. Wahuma al-izamani ladani yanbutu alaihima al-asnan as-sufla, yaitu tempat rahang di bawah ini yang dimana di sini tumbuh gigi kita, ya. Wahadduhu ardan ma bainal udunain, sedangkan batas melintangnya, horizontalnya itu dari telinga kanan ke telinga kiri, ya. Ini batas horizontal. Jadi itulah yang kemudian kita bersihkan, kita cuci dengan air, kita basuh dengan air. Yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain, ya, mencuci kedua tangan sampai ke ini namanya nih, apa nama istilahnya nih? Pergelangan tangan, ya, sampai ke pergelangan tangan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku-sikunya, ya.
kedua pergelangan tangan. Wal mirfaq dakhil fi wujubil ghusli, dan siku ini masuk ke dalam kewajiban mencuci. Ya. Sampai di sini maksudnya dia terkena, bukan hanya sekedar misalnya mendekati, tidak ya, tapi memang dia dicuci. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga yang mengatakan annahu ghasala yadahu, bahwasanya Rasul SAW mencuci tangannya yang sebelah kanan hatta asyra'a fil adadi, ya, sampai masuk ke pergelangan atas. Ya, asyra'a itu artinya dia masuk tapi belum sepenuhnya, artinya dia sampai ke situ saja. Ya, artinya melewati sedikit daripada siku kita ini. Itu al-adad. Tsumma al-yusra hatta asyra'a fil adad. Begitu pula di sebelah tangannya sampai ke atas siku sedikit beliau mencucinya. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Oh, yang ini mohon maaf ya. Ini yang melakukan wudu tadi adalah Abu Hurairah, ya. Kemudian dia mengatakan hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beginilah yang aku lihat Rasul berwudu. Ini hadis di dalam riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si, ya, mengusap sebagian kepala. Ini dalam mazhab Imam Abi Suja atau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena menurut mereka li'annal ba' fi qoulihi ta'ala, karena hurba di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum, ba ini, ya, bi ini katanya ba ini maksudnya adalah lit tab'id, untuk sebagian. Ya, ba itu artinya untuk sebagian. Jadi wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepala kalian. Hadza ma masya alaihi mu'allif. Ini yang kemudian diyakini atau dipegang oleh al-Imam Abu Suja. Ya. Wa dhahaba al-Munziri wa Malik wa Ahmad. Sedangkan Imam Al-Munziri dan Imam Malik, Imam Ahmad, mereka berpendapat wujubu mashi jami'ir ra'si, wajib untuk mengusap seluruh kepala. Ya. Kenapa? Li'annal ba' fi qoulihi ta'ala, karena maksud ba, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum ini tadi, ba ini kata mereka hada laisa litab'id, ya. Ini bukan untuk maknanya sebagian, bal lil ilsaq. Ini maksudnya adalah menempel. Ya. Wa laisa litab'id. Wa qala al-Imam An-Nawawi ittafaqal ashab ala annahu yustahabu mashu jami'ir ra'si. Imam An-Nawawi mengatakan sepakat para ahlu fikih begitu maksudnya bahwasanya disunnahkan, ya, mustahab untuk mengusap seluruh kepala. Ya. Lihat al-hadis, berdasarkan hadis wa ghairihi walil khuruj min khilafil ulama, ya, juga keluar dari khilaf ulama. Artinya begini, ulama kan khilaf, ada yang mengatakan setengah, sebagian, ada yang mengatakan keseluruhan. Maka yang lebih afdal adalah mengusap secara keseluruhan. Karena kalau kita mengusap secara keseluruhan, ini otomatis yang pendapat yang menganggap setengah juga sudah masuk ke situ. Ya, tetapi kalau kita mengusap setengah saja, otomatis dia akan bertentangan dengan pendapat ulama yang mengatakan wajib untuk mengusap seluruhnya. Jadi jalan tengah, kalaupun kita misalnya tidak menganggap wajib, lebih selamat memang harus mengusap ke seluruh rambut kita. Caranya adalah kita usap dari depan ke belakang, ya, dan ditarik lagi ke depan. Kemudian kedua telinga kita. Kemudian yang kelima, ghuslul rijlain ilal ka'bain, mencuci kedua kaki sampai dua mata kaki. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya, ini penjelasan apa yang dimaksud dengan mata kaki. Dan yang terakhir, wasadis at-tartib. Yang terakhir adalah berurutan, ya, berurutan di dalam wudu. Ya, ini ittafaqu al ulama harus berurutan, tidak boleh dimulai dari tangan dulu, tidak boleh pula dimulai dari kaki dulu, ya, tapi harus dimulai dari pertama niat, kedua mencuci muka, ketiga mencuci kedua tangan kita dimulai dari sebelah kanan, dan yang ketiga, ya, mengusap rambut, baru yang terakhir mencuci kedua kaki, yang keenam, ya. Yang kelima dan yang keenam adalah tartib. Nah, ini merupakan yang wajib harus dilakukan di dalam kita berwudu.
Apabila salah satu dari keenam ini kita tinggalkan, maka wudhu kita tidak bernilai, ya, tidak bernilai atau tidak diterima istilahnya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas pada hari ini, dan untuk masalah sunnah-sunnah wudhu nanti kita lanjutkan pada kajian selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.